Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan Afina di sini. Nah Sobat Skenda, sudah lama banget nih ya kita nggak berjumpa di Skenda Podcast karena sudah terlalu lama libur nih Sobat Skenda ya. Nah di episode kali ini nih Sobat Skenda ada tema menarik lagi yang akan kita bahas, masih dengan nuansa atau suasana PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Nah seperti yang mungkin Sobat Skenda di rumah sana sudah tahu ya, bahwa peminat di SMK Negeri 2 Singaraja ini selama setahun atau setiap tahunnya itu semakin banyak atau membludak sekali. Nah tentu pasti banyak bertanya-tanya nih, kenapa sih kok peminat di Skenda ini banyak banget gitu ya, kenapa alasannya. Nah maka dari itu di hari ini ya, agar tidak terlalu basi gitu ya, terlalu lama kan nuansa PPDB-nya ini, di Skenda Podcast hari ini dihadirkan orang tua siswa dan juga perwakilan dari siswa baru yang memilih SMK Negeri 2 Singaraja sebagai sekolah pilihannya. Nah mungkin agar lebih mengenal lagi nih kan, kita perkenalan dulu ke Ibu dan Ayu ya. Nah jadi siswa kita ini namanya Ayu ya Sobat Skenda. Mungkin Sobat Skenda di rumah sana yang kemarin sudah menyaksikan ulang tahun sekolah gitu ya, sudah tidak asing dengan Ayu ini gitu ya. Nah mungkin sebelum ke Ayu kita kenalan dulu sama ibunya Ayu ya. Ibunya Ayu. Pagi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Skenda Podcast hari ini. Sama-sama Ibu. Ibunya Ayu dengan Ibu siapa? Saya Dewi. Ibu Dewi. Oke. Ibu Dewi ini adalah orang tua dari siswa di sebelah saya yaitu Ayu. Nah sekarang Ayu bisa kenalan nih ke sobat-sobat Skenda di rumah. Halo dulu, sapa dulu. Halo Sobat Skenda. Halo Sobat Skenda. Jadi nama saya Nimade Putri Dwi Rahayu. Nanti kalau misalkan ketemu sama saya bisa dipanggil Ayu, disapa Ayu gitu. Oke. Nah sekarang ada ibunya Ayu yaitu Ibu Dewi dan juga Ayu. Nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan ya ibunya Ayu dan Ayu, gimana perasaannya sudah diundang ke Skenda Podcast? Apalagi kan Ayu termasuk hal yang baru ya kan? Ya. Ayu kan di SMP nggak pernah ada seperti ini gitu ya. Gimana perasaannya Ayu diundang ke Skenda Podcast? Jujur seneng ya, karena ini kesempatan yang besar gitu bisa diundang ke sini. Dan membanggakan banget gitu. Karena yang bukan siswa baru aja tuh terkadang kan nggak tahu ya, nggak pernah gitu ya. Nah ini Ayu sebagai siswa baru sudah berkesempatan diundang ke Skenda Podcast. Nah kalau ibunya Ayu nggak terkejut, wah saya diundang apa nih? Terkejut dong. Terkejut. Kenapa kok saya gitu? Iya ya. Nah kebetulan kan kemarin Ayu sempat bertugas sebagai pembawa acara di ulang tahun sekolah. Nah kebetulan karena Ayu ini anaknya sangat komunikatif gitu, jadi saya berpikir bahwa orang tuanya pasti juga komunikatif gitu. Jadi saya meminta Ayu untuk mengajak ibunya untuk hadir ke sini begitu ya. Nah mungkin langsung aja ke ibunya Ayu. Ya. Nah kalau saya pernah ngobrol sama Ayu nih kan ya, Ayu kan lama di Surabaya. Ya. Betul. Nah kemudian sekolah di sini, pindah ke sekolah ini. Kebetulan SMP-nya di sini dari kelas berapa Ayunya? Ayu lahir di Surabaya. Ya. Pindah ke Bali itu kelas 5 SD. Oh, udah kelas 5 SD. Udah kelas 5 SD. Kalau SMP-nya kemarin di SMP 4 Singaraja. Oke. Jadi Ayu adalah alumni SMP 4 Singaraja. Ya. Terus ke sini. Oke. Nah, langsung aja, berarti kenapa Ayu diizinkan gitu ya atau masuk sekolah di SMK 2 gitu? Apa sih Bu kalau dari segi orang tua itu apakah memang menyarankan atau kemauan dari anaknya sendiri atau bagaimana? Sebenarnya gini, kita sebagai orang tua ya, kita nyari sekolah nggak saya yang ego. Kamu harus sekolah di sini, nggak. Saya tanya dulu sama anak, gimana mau kelanjutannya, mau seperti apa pendidikannya, apa yang diminati, minat bakat anak ini kemana, kan seperti itu. Dia bilang kan mintanya di kuliner. Dari dia permintaan di kuliner, akhirnya kan orang tua mengarahkan. Betul. Nah, lebih baik kamu sekolahnya di SMK 2 gitu. Kenapa? Alasannya yang pertama karena SMK 2 itu kan punya beberapa keunggulan di sini. Betul. Yang ya nggak usah lah kita pertanyakan lagi. Apa sih keunggulannya, yang udah nggak usah, itu udah rahasia umum lah kalau SMK 2 itu punya beberapa keunggulan gitu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kan banyak juga anak-anak di sini yang memang magang pun sampai ke luar negeri gitu. Betul. Nah itu kan sesuatu hal yang wow, dan ini
anakku bisa nggak ya masuk situ. Jadi kan seperti itu. Terus lagi di sini juga jarak rumah kita juga nggak terlalu jauh juga, seperti itu. Terus di bidang kulinernya sendiri di sini kan untuk prakteknya apa itu kan semua lengkap, ya, memadai. Itu sih yang jadi saya itu sebagai orang tua pengen sekali anakku masuk sini. Iya. Berarti sebelumnya di luar dari sekolah gitu ya, di rumah, di lingkungan rumah itu sudah sering mendengar ya tentang SMK 2 itu bagus seperti itu ya? Sudah sering sih kita dengar. Terus kita kan cek-cek juga gitu. Cek-cek betul. Sekarang kan ada website seperti itu ya. Kita cek juga. Jadi untuk area sekolah yang ada kulinernya itu kan bukan di SMK 2 aja. Kita cek di beberapa sekolah di mana yang ibaratnya mana yang lebih unggul. Gitu. Kan untuk masa depan anak juga kan gitu. Jadi saya percaya dengan SMK 2 untuk membimbing anak saya gitu. Iya ya. Itu dari segi orang tua berarti lebih ke mengarahkan begitu ya. Anak ini passionnya di mana atau minat bakatnya di mana, kemudian diarahkan ke SMK 2. Kalau dari Ayunya sendiri, apakah Ayu memang berkeinginan sekolah di sini apa bagaimana? Kalau Ayu? Kalau dari Ayu sendiri pastinya pingin banget masuk sini. Karena udah denger-denger dari luar juga kalau SMK 2 ini sekolah terfavorit gitu di bidang, apalagi di bidang pariwisatanya. Jadi Ayu masuk sini tuh pasti percaya kalau misalkan nanti ke depannya Ayu bisa kerja di luar negeri, magang di luar negeri yang pastinya terjamin gitu. Iya itu ya. Nah kemudian di SMK 2 ini kan kita punya 4 jurusan. Ayu ini kan wanita ya, perempuan. Sedangkan di sini tuh ada memang jurusan yang khusus wanita. Tidak khusus wanita sih sebenarnya, kalau laki-laki yang punya minat bakat di bidang kecantikan dan busana itu kan tidak ada salahnya sebetulnya gitu. Nah kemudian Ayu kenapa jatuh pilihannya ke kuliner gitu? Kenapa kira-kira? Karena kebetulan dari awal Ayu itu udah suka banget sama masak, apalagi di bidang bikin kue. Karena mamanya kan kebetulan juga usaha bikin kue gitu. Baking juga usaha. Jadi Ayu pun tertarik gitu. Kalau lihat mamanya bikin sesuatu tuh tertarik untuk ikut bikin gitu. Berarti memang pilihan jurusan ini berasal dari Ayu sendiri gitu ya, dari memang Ayu sukanya kuliner begitu. Nah, mau melanjutkan usaha dari mamanya. Nah, berarti kan mamanya Ayu ini buka usaha dong ya. Wah, pas banget berarti kan Ayu di bidang kuliner, ibunya juga buka usaha di bidang kuliner yaitu baking seperti itu ya, bakery begitu ya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan sedikit gitu ya usahanya ibunya Ayu apa. Nah, ini kebetulan kita bertemu gitu atau mengundang orang tua siswa yang kebetulan punya usaha di bidang kuliner ya, kuliner yang memang ada bidangnya di SMK 2. Nah, sekalian mungkin untuk memotivasi anak-anak di luar sana bahwa buka usaha di bidang kuliner setelah masuk SMK 2 itu peluangnya seperti apa gitu, mungkin bisa diceritakan nggak ibunya? Kalau peluangnya di bidang kuliner itu banyak. Enak, nggak usah, jangan terlalu mikir untuk aku harus punya modal gede. Nah, kemarin kan Ayu juga sempat saya ajarin, ayo usaha, untuk kamu kan udah bisa nih bikin aja, paling bikin donat modal berapa, tepung terigu 1/4 kilo loh. Udah jadi kan, udah jadi tuh satu resep, udah jadi 10 pieces, itu dijual, udah cuan. Betul. Berarti nggak butuh tempat, tinggal kita kontak aja lewat WA online ke teman-temannya. Apalagi gitu. Sekarang semua sudah serba online begitu ya. Gitu. Jadi kan lebih apa ya, sekalipun kita tidak kerja ikut orang, tapi dengan belajar kuliner kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Betul. Nah, itu sekalian ada tips dari orang tua dari Ayu ya, dari Ibu Dewi, bahwa kalau kita mau buka usaha itu ya yang penting niat dulu ya. Pertama niat usaha dan kerja keras, urusan modal jangan nomor 2 begitu ya. Nomor 2. Jangan gini, nggak semua usaha itu harus dimulai dengan modal yang besar gitu. Kita pakai uang saku kita, pasti cukup lah. Anak-anak SMA, SMK gitu pasti ada lah uang saku untuk beli, apalagi anak-anak kuliner ya, beli tepung
terigu, aduh 1 kilo cuma 12.000 bisa. Betul ya. Ya betul sekali, dan apalagi di sekolah itu nanti ada mata pelajaran kewirausahaan dan PKK begitu ya. Nanti anak-anak juga diajarkan untuk menjadi wirausahawan begitu. Entrepreneur baru. Berarti Ayu ini sudah biasa ya lihat mamanya buka usaha, mungkin dari mempersiapkan barang yang akan dijual seperti itu ya, mungkin memasak itu sudah membantu dari kecil gitu. Iya, kebetulan juga kan karena sering lihat mamanya, habis itu mamanya Ayu ngajarin Ayu untuk berdagang, dan dari belajar sana Ayu akhirnya juga bisa jual makanan gitu. Oh, berarti Ayu udah pernah jual makanan? Sempet dulu, jadi kan mamanya ada pameran nih, Ayu juga pingin gitu jual makanan. Oh gitu, yang Ayu buat sendiri. Iya. Akhirnya ikut sama mamanya. Iya. Nitip gitu ya. Iya. Oke. Nah ini niatnya Ayu nanti akan buka usaha sendiri, apa melanjutkan usaha mamanya, atau mungkin kerja di hotel, atau bagaimana Ayu? Niatnya kan pasti sudah ada bayangan kan ya. Kalau misalkan dari nanti lulus SMK ini, betul. Maunya nanti cari kerja dulu. Oh, nyari pengalaman gitu ya. Jadi mau kerja jadi chef nih maunya. Oh iya. Mau ke luar negeri. Habis itu kalau udah punya pengalaman segala macam, baru nanti mungkin ngelanjutin usahanya Mama Ayu dulu, baru nanti buka usaha gitu. Oh wow, sudah terbayang ya Ayu ya ke depannya akan seperti apa, luar biasa banget. Padahal Ayu ini baru kelas 10 loh ya. Bahkan masih pakai seragam SMP loh ya, tapi masih sudah berpikir sejauh itu gitu. Nah, ini kan Ayu sudah lumayan lama ya masuk di SMK 2. Ya sudah hampir beberapa bulan ya. Nah, gimana perasaannya transisi dari siswa SMP ke SMK? Beda banget gitu. Kalau di SMP tuh mungkin sikap kita nggak harus terlalu yang tertib banget gitu. Oh gitu. Tiba-tiba masuk ke SMK awal-awal, apalagi misalkan pas baris gitu, harus benar-benar tertib. Itu mungkin yang culture shock gitu ya, baru masuk di culture sini. shock. Jadi tapi bangga gitu, senang bisa masuk ke sini. Oke. Ke salah satu sekolah favorit lagi di sini. Oh iya, favorit dalam bidang pariwisata gitu ya. Nah, kemudian Ayu kira-kira sudah ada beberapa pelajaran yang diikuti di kelas ya? Sudah. Bagaimana perasaannya? Guru-gurunya bagaimana, Ayu? Jujur aja ada yang galak mungkin, habis itu tapi yang seru juga ada. Oke. Tapi Ayu senang ya. Dan guru itu marah bukan karena dia galak, tapi karena memang peduli kan begitu. Guru marah karena peduli. Oke. Nah kemudian untuk mamanya Ayu, harapannya untuk Ayu itu ke depan seperti apa? Kan Ayu udah punya ininya sendiri ya, bayangannya sendiri. Nah ibunya Ayu ada harapan tersendiri nggak ke Ayu, atau memang terserah anaknya aja begitu? Kalau kita jadi orang tua sih, kita mendukung apa yang jadi keinginan anak ya. Kita support sebisa kita, semaksimal kita sebagai orang tua, seperti itu sih. Karena dia kan bercita-cita untuk ini punya usaha, jadi kita ajarin lah gitu, gambarannya seperti apa gitu. Kebetulan juga dia kita kan mau buka juga untuk kuliner, memang rumah makan kuliner, tapi kita khususkan untuk gluten free. Jadi mungkin dia akan lebih digembleng lagi. Berarti tempat makan sehat ya, Sobat Skenda. Jadi Sobat Skenda misalkan yang lagi makan healthy food gitu ya, yang mengurangi gluten, bisa komen di bawah sini nih, mungkin minta kontak ibunya Ayu gitu. Ibu, tolong ibu, kontak ibunya Ayu atau nama tokonya apa, silakan komen Sobat Skenda di bawah ya. Nah, untuk itu misalkan nih, kalau misalkan Ayu tiba-tiba ya kan, namanya anak tuh kan terkadang masih labil gitu ya. Terkadang misalkan tiba-tiba Ayu berubah nih dia passionnya, kayak tadi kan pengen buka usaha, terus selanjutnya berubah pikiran ingin bekerja di hotel atau seperti apa, itu gimana kalau sebagai orang tua? Is okay sih, kalau saya sih nggak masalah. Sekarang kan satu, kenyamanan itu penting. Iya betul. Nah, kalaupun kita paksa, selama anak kita nggak nyaman, nggak akan ada goalnya gitu. Betul. Kalau dia merasa nyaman dan dia mengerjakan dengan senang hati, goalnya pasti bagus. Iya, wah berarti ibunya Ayu ini sangat sportif gitu ya, jadi tidak memaksa begitu ya, kemanapun anaknya mau akan diarahkan ke sana. Nah kalau Ayunya sendiri kan perempuan ya Bu ya, kalau misalkan Ayu
seperti tadi bilang pengen kerja di luar negeri untuk mendapatkan pengalaman nih, mungkin orang-orang di luar sana yang punya anak perempuan gitu ya, mungkin ada yang was-was gitu. Kalau ibu sebagai orang tua bagaimana kalau anaknya ingin bekerja di luar negeri begitu untuk nyari pengalaman gitu? Kalau was-was pasti was-was, tapi kita harus sebagai orang tua kita harus belajar percaya. Ya. Nah, kita harus belajar memberikan kepercayaan kepada anak. Kalau bukan kita orang tuanya, siapa yang mau percayain anak kita? Iya, betul ya. Seperti itu. Jadi kita belajar percaya sama mereka, komunikasinya dijaga. Itu aja. Ya, berarti ibunya Ayu ini legowo 100% mendukung keinginan anak, yang penting diarahkan begitu ya. Wow. Yang penting selama dia positif, oke, gitu. Ya, betul. Nah, kalau Ayunya sendiri, kalau misalkan pengen kerja di luar negeri itu pasti ada melihat siapa gitu ya. Kalau Ayu terinspirasi dari siapa sih kalau pengen kerja di luar negeri itu? Apa memang kemauan sendiri apa gimana? Kalau dari ini ya, lihat dari orang, itu kita lihat Ayu lihat dari di Indonesia aja nih. Kan ada tuh Chef Juna, Chef Renata, Chef role modelnya Master Chef Indonesia. Dari kayak Chef Juna kan awalnya katanya kehidupannya tuh nggak selancar yang sekarang gitu, tapi bisa sukses gitu lewat bidang masak. Jadi Ayu juga terinspirasi dari sana. Oke, jadi Ayu banyak mendapatkan inspirasi dari chef-chef yang sudah jadi dan terkenal gitu ya, karena mereka tersebut mendapatkan pengalaman di luar negeri ya begitu. Nah, kalau Ayu sudah ada negara yang diimpikan belum nggak sih? Apa ya di mana aja yang penting dapat pengalaman gitu? Tapi kan bagusnya ada ya negara yang sudah dibayang-bayangkan, itu ada nggak Ayu? Pengennya kemana gitu? Kalau Ayu pengennya ke Australia kebetulan. Oh, kenapa alasannya ke Australia? Karena pertama negaranya tuh bagus di sana. Oke. Habis itu apa namanya kayak dari makanan-makanan yang dijual apapun, dari restorannya bintang 5 itu kan juga bagus, jadi Ayu pingin ke sana. Oke, apalagi kue-kue atau bakery di luar negeri itu kan sangat berkembang gitu ya. Jadi Ayu pengen mendapatkan pengalaman langsung dari tempat tersebut begitu. Oke. Nanti semoga Ayu bisa mewujudkan begitu ya. Nah, kemudian untuk ibu sebagai orang tua nih kan anaknya sudah diterima di sini, sudah masuk di sini. Nah, Ayu sering nggak cerita apa yang sudah dia dapatkan di sekolah, bagaimana pengalamannya gitu, sering nggak? Cerita sih. Kalau kenapa itu cerita. Kayak kemarin kan dia sempet MC gitu. Mi aku ikut audisi gini gitu. Jadi dia cerita di rumah itu, aku mau ikut audisi. Oh ya, ikut lah gini. Terus belajar juga di rumah dia. Gimana? Bagus nggak? Sempet tak ledekin. Berarti Ayunya terbuka gitu ya. Nah, terus harapan ibu gimana kalau dari cerita-ceritanya Ayu itu? Ya, harapan saya berarti kan saya lihat anak saya nyaman di sini. Oh, berarti bagus nih. Kalau dia sudah nyaman dengan suasananya, pasti nanti goalnya bagus, pendidikannya bagus, prakteknya juga pasti bagus. Iya. Berarti ibu merasa tidak salah nih ya, Ayu memilih SMK 2. Berarti SMK 2 adalah pilihan yang tepat untuk anak saya ya. Ya, ternyata baru saya masuk sini, guru-gurunya fresh banget loh, dan ramah, mereka semua ramah itu. Iya. Jadi guru-guru di sini memang kebanyakan ya masih semangat gitu ya, berjiwa muda gitu. Walaupun yang sudah berusia pun tetap berjiwa muda gitu. Karena kan di dunia pariwisata kita dituntut untuk ramah, untuk sopan santun. Nah, di siswa-siswa di sini diajarkan seperti itu, termasuk Ayu juga ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Iya. Nah, terus kalau Ayu sendiri gimana selama di sini perasaannya? Apa sudah merasa nyaman? Apa aduh gimana ya aku di sini? Apa sudah oh ya aku bener nih milih SMK 2 gitu? Gimana menurut? Kalau Ayu di sini udah merasa nyaman di sekolah ini. Karena pertama guru-gurunya dari kata mama juga ramah-ramah gitu. Kalau kita nggak tahu sesuatu pasti bakal diarahkan gitu. Oke, berarti sesuai dong pilihan. Nggak menyesal. Enggak. Berarti pas gitu ya. Pas. Oke. Nah, ada nggak ini harapan atau atau kesan dan pesan atau pesan lah untuk Ayu dan mungkin untuk guru-guru di sini dari orang tua ya, dari sebagai orang tua siswa gitu.
harapan saya sih anak saya tidak mengecewakan SMK 2-nya. Itu kan dari segi anak nih. Ya, kan SMK 2-nya udah nggak mengecewakan nih. Oh. Ya. Jadi harapannya biar siswanya juga nggak mengecewakan gitu. Iya, betul. Kan ada sinergi jadinya kan gitu. Ya harapan kita seperti itu juga, nanti ke depannya semoga SMK 2 itu lebih lebih kompeten lagi seperti itu. Jadi lebih mungkin untuk anak-anak yang pengen magangnya di sini kan udah ada kelas industri juga. Betul. Itu dia pingin sekali. Nih aku mau ikut kelas industri. Ya ikut aja gitu. Ya semoga SMK juga 2 punya relasi yang lebih banyak ya juga, sehingga memudahkan anak-anak untuk lebih prakteknya itu PKL ya namanya. Iya, betul. Itu lebih luas lagi. Jadi nanti kalau yang pengen ke luar negeri kemana nih? Ke Jerman. Oh, SMK 2 sudah punya channel. Iya betul. Gitu. Semoga Iya. nanti banyak relasi yang ada di luar negeri Iya, begitu. Kalau ke seperti guru-gurunya ada nggak Ibu yang mau disampaikan pesan-pesan gitu? Tetap semangat, tetap cantik, tetap bagus ya. Oke. Nah kalau Ayu gimana? Ada nggak pesan atau harapan Ayu selama sekolah di sini? Kan baru sebentar nih kan, ke depannya lagi gimana harapan Ayu? Harapan Ayu kalau sekolah di sini, dari sekolah sini Ayu bisa mendapatkan banyak pengalaman. Betul. Yang nantinya bisa dibawa ke saat kerja ataupun saat keluar gitu, buka usaha. Jadi dari Ayu pinginnya mendapatkan banyak pelajaran dari sini. Nah ini kan Ayu satu lagi ya, Ayu ini kan sudah bertemu beberapa guru, tapi kan belum semua guru begitu ya. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan ke ibu bapak guru? Nah kalau sini nggak apa-apa, bilang aja. Nggak apa-apa di sini biar ditonton kan sama ibu bapak guru yang ada di rumah gitu. Apa pesannya? Jangan galak-galak gitu atau gimana? Kalau ngajar mungkin kalau ada ibu guru yang jutek gitu biasanya kan, mungkin bisa lebih ramah lagi senyumnya gitu. Karena mungkin orangnya nggak jutek ya, tapi memang face-nya begitu. Terus apa lagi? Kita yang lihat tuh nggak enak gitu. Gitu. Berarti ibu-ibu bapak harus banyak senyum gitu ya, biar muridnya tuh nggak takut gitu ya. Apalagi Ayu? Habis itu pinginnya kayak bikin pelajaran tuh menyenangkan. Oke. Apalagi kita kan sekolah sampai sore nih, kadang Full day. Iya, ngantuk gitu. Jadi pinginnya gimana caranya biar nggak ngantuk. Iya gitu. Jadi biar seneng belajar gitu. Oke, betul. Apalagi nggak apa-apa pas keluarkan unek-unekmu. Di sini nggak apa-apa. Ayo. Keluar ruangan gurumu baris. Nggak aman di sini. Dilindungi. Gimana? Apalagi? Itu aja sih mungkin dia. Oh iya, karena memang udah baik-baik ya gurunya. Iya, gurunya. Oke. Sejauh ini ya sudah Iya. baik-baik. Nah, harapan dari Ayu semoga gurunya semakin inovatif gitu ya dalam mengajar agar siswa itu tidak mudah mengantuk karena ini kan full day school begitu. Waduh, saya seneng banget nih ngobrol sama Ayu sama ibunya Ayu gitu ya. Semoga nanti kita punya kesempatan untuk bertemu lagi ya ibunya Ayu dan Ayu. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu hadir ke sini, udah mau repot-repot diundang ya. Terima kasih juga sudah mempercayakan anaknya di SMK 2 Singaraja. Semoga nanti sampai Ayu lulus tidak mengecewakan apa yang didapatkan oleh Ayu gitu ya. Karena dijamin Ayu akan mendapatkan banyak ilmu agar bisa menjadi chef seperti Chef Renata gitu ya. Oke, Sobat Skenda, mungkin yang mau mengajukan pertanyaan terkait dengan PPDB atau terkait dengan apapun yang ada di SMK 2 bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin ada yang mau tahu usaha ibunya Ayu yang healthy food gitu ya, yang lagi tidak mengkonsumsi gluten, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa Sobat Skenda untuk standby terus menonton dan menyaksikan Skenda Podcast. Dan kalau udah nonton, jangan hanya sekedar nonton, ya kan? Like, komen, dan juga jangan lupa subscribe ke channel YouTube SMK Negeri 2 Singaraja. Oke, Ibu Ayu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, atas Ayu juga ya. Ini Ayu ini sampai dia rela-rela nih kan izin di kelas sebentar gitu untuk ikut menjadi bintang tamu di podcast. Makasih ya Ibu Ayu dan Ayu. Sobat Skenda, segitu dulu perjumpaan kita di Skenda Podcast pada ini apa nih? Oh, sekarang kita syutingnya pagi di pagi hari ini. Jadi Sobat Skenda sekali lagi diingatkan untuk jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel YouTube SMK Negeri 2 Singaraja. Akhir kata kami ucapkan selamat pagi. Om Santi 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 Om.